Datang ke dia, hari ngerek manur Samsun, datang ke dia, enggak. Lah, kamu kenapa kesakitan? Nggak tahu, Mbak. Jangan-jangan kamu yang dapat nur Samsun ya? Tiba-tiba sakit, Mbak. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Dukun yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Klinting, seorang dukun yang memiliki ilmu santet luar biasa. Konon orang yang disantet sang dukun bisa langsung mati hanya dalam waktu 1 jam saja. Dan Gus Nur Samsun datang adalah untuk menghentikan sang dukun berbahaya itu. Lalu bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, masih bertemu dengan saya, Nur Samsun Al-Fakir. Malam ini kita mendatangi rumahnya dukun, sahabat-sahabat itu. Rumahnya tuh, kelihatan nggak di sana? Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi, saya itu punya janjian, sahabat-sahabat. Saya janjian sama yang bernama Mbah siapa tuh? Mbah Jarot. Saya berjanji, punya janjian mau bertemu sama Mbah Jarot, tapi ternyata Mbah Jarotnya nggak bisa. Saya itu ngomong sama Mbah Jarot di telepon, saya pengen main, pengen ketemu, saya minta tolong, pengen nyantetin orang yang bernama Nur Samsun. Dan di telepon itu saya mengaku bernama Eko Waluyo. Dan akhirnya Mbah Jarot itu merekomendasikan kepada saya disarankan ke alamat ini, ke rumah ini. Katanya temennya. Dan saya langsung meluncur ke sini. Kita melakukan penyamaran ya sahabat-sahabat. Kita bisik-bisik tetangga. Kita mengaku Eko Waluyo. Ya, Mat? Iya. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah aksi Gus Nur Samsun yang berusaha menghentikan seorang dukun yang memiliki ilmu santet yang mematikan. Konon orang yang disantet oleh sang dukun bisa langsung mati hanya dalam waktu kurang 1 malam. Kisah ini bermula ketika Gus Nur Samsun ingin mendatangi seorang dukun yang bernama Mbah Jarot, yang mana Gus Nur Samsun ingin menghentikan dukun Jarot, yang diketahuinya adalah dukun santet yang sangat berbahaya. Dengan mengaku bernama Eko Waluyo, Gus Nur Samsun kemudian menelepon menghubungi dukun Jarot tersebut, yang tujuannya adalah berpura-pura untuk minta tolong melakukan kirim santet. Namun ternyata, karena ada urusan yang tidak dapat ditinggalkan, dukun Jarot tidak bisa meladeni keinginan Gus Nur Samsun untuk melakukan kirim santet tersebut. Akan tetapi, dukun Jarot kemudian mengatakan bahwa dia memiliki seorang teman dukun yang juga memiliki ilmu santet yang sangat mematikan. Dukun tersebut bernama Mbah Klinting, yang rumahnya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Gus Nur Samsun yang tak ingin perjalanan misinya sia-sia, kemudian menuruti saran dari dukun Jarot. Maka setelah dukun Jarot memberikan alamat dari dukun Klinting, Gus Nur Samsun pun segera datang meluncur ke rumahnya. Dan benar saja, ketika Gus Nur Samsun mendatangi rumah yang dialamatkan, Gus Nur Samsun langsung diterima oleh sang dukun teman dari dukun Jarot itu. Namun mengetahui Gus Nur Samsun yang datang dengan membawa kamera, tampak dukun Klinting terlihat curiga. Gus Nur Samsun pun langsung berkata kepadanya bahwa dia datang adalah karena diminta oleh Mbah Dukun Jarot untuk menemui dirinya, yang tujuannya adalah untuk minta tolong melakukan kirim santet. Setelah itulah dukun Klinting kemudian mempersilahkan Gus Nur Samsun masuk ke dalam rumahnya. Setelah itulah Gus Nur Samsun langsung melancarkan misinya. Gus Nur Samsun meminta sang dukun untuk melakukan kirim santet kepada seseorang yang bernama Nur Samsun, yang tidak lain adalah nama dirinya sendiri. Gus Nur Samsun ingin tahu kekuatan ilmu santet sang dukun yang katanya sangat hebat itu. Dan jika dia memang benar dukun santet, maka Gus Nur Samsun akan berusaha menyadarkannya. Lalu bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Silakan Ibu. Dulu di sini, Mbak? Ya. Kok sepi, Mbak? Ya, saya tinggal sendiri di sini. Oh, tinggal sendiri ya? Asal kamu dari mana? Nama kamu siapa? Saya Eko Waluyo, Mbak.
Ya. Saya berasal dari Ngawi. Ya. Saya minta tolong sama Mbah Jarot, katanya nggak bisa karena sibuk repot. Saya diarahkan ke sini, ke alamat sini, ketemu sama jenengan. Terus tujuannya apa? Saya ingin minta tolong, Mbah. Pertama silaturahim, yang kedua saya mohon maaf karena bawa lampu. Ini penyakit saya, keterbiasaan saya kalau dari kecil, Mbah. Ya. Sampai sekarang saya itu kalau siang, pagi, sore, malam saya itu harus sama senter lampu. Bahkan tidur saya itu ngeloni lampu, Mbah. Itu penyakit itu, Mbah. Kesini mau minta tolong apa? Tolong apa ya, Mbah? Tentang santet, Mbah. Santet, saya jagonya. Sampai jagonya. Ya, jagonya santet saya. Mbah Jarot itu siapa sih, Mbah? Itu anak buah saya. Oh, Mbah Jarot itu anak buah Ya. saya. Mbah Jarot belum bilang sama jenengan kalau saya datang ke sini pengen ini itu belum. Belum. Mungkin repot ya. Iya, barangkali. Oh. Ya gini, Mbah. Saya itu pengen nyantet teman saya, apa ya? Dia tuh orangnya sombong, takabur, pamer. Orangnya nggak ganteng sih, Mbah. Orangnya jelek, biasa-biasa saja orangnya. Ya, ya, terus maunya gimana? Santet, Mbah, santet. Santet. Syaratnya apa, Mbah? Syaratnya ya bawa uang ke sini. Bawa uang. Ya, Terus ada lagi nama sama alamatnya. nama sama alamat. Ya, Kalau namanya Nur Samsun, Mbah. ya. Nur Samsun. Nur Samsun. Ya. Alamatnya Demak. Demak ya, Mas? Demak. Demak alamatnya. Dia itu sombong minta ampun, Mbak. Jahat dia, Mbak. Terus sekarang maunya gimana? Santet, Mbak. Santet. Santetnya kayak gimana? Lah santetnya kayak gimana, Mbak? Mbaknya bisa ya? Bisa dibikin gila, Bisa dibikin gila, sakit parah, sakit parah, sama mati. sama mati. Iya. Nah, saya beli rokok, Mbak. Boleh? Banyak nggak ngerokok, Mbak? Enggak, Mau rokok saya, Mbak? enggak mau. Nggak mau. Hujan-hujan rokok, Mbak, biar hangat, Mbak. Ya. Saat gila, sakit, mati. Ya. Kalau gila berapa, Mbak? 70. 70. Ya. Kalau sakit 50. 50 juta. juta. Ya. Kalau mati, Mbak, 200. 200 juta. Ya. Itu berapa lama mati, Mbak? 1 malam. 1 malam. Ya. Hebat ya, Mbaknya. Sakti ya. Terus mau pilih yang mana? Mau pilih mati nggak? Mati. Ya. Ya, Mati. bawa uang dulu ke sini. Saya kerjakan Waduh. sekarang. Tadi hujan, Mbak, saya lupa bawa uang, Mbak. Di dompet saya kehabisan uang, adanya 150.000. Oh, masih kurang jauh itu. Terus kamu ke sini bawa apa? Saya kesini bawa jam tangan, bawa HP, Mbak. Kalau itu ya belum cukup juga. Yang lainnya? Yang lainnya apa, Mbak? Mobil yang Mobil. Mobil, Mbak. Mobil nggak apa-apa. Ke sini. Matanya hijau, Mbaknya kalau mobil. Oh. Ya, soalnya itu kan juga larang katanya. Mahal. Nah, Tapi yakin bisa mati ya, Mbak? yakin. Kalau nggak mati, mobilnya saya kembalikan lagi. Saya ingin meyakinkan dulu, Mbak. Mbaknya bisa nyantet bener gak sih? Bisa. Tadi saya melihat ada sepasang laki-laki sama perempuan keluar dari sini pakaiannya berdasi, pakai jas. Itu siapa, Mbak? Itu tamu saya juga. Oh, tamu sampai Ya. Ngapain, Mbak? Ya pengen nyantet orang juga. Kenapa? Problemnya apa itu masalahnya? Masalahnya ya biasa masalah pekerjaan. Pekerjaan. Iya. Saingan mungkin ya, Mbak. Iya. Kalau saya bukan masalah pekerjaan, saya udah muak, Mbak. Muak sama orang itu, Mbak. Iya. Samsung, Mbak. Jadi harus ada jaminan ya, Mbak. Iya. Kalau misalkan nggak mati, Mbak, Kembali. Jaminan saya kembalikan. jaminannya kembalikan. Iya. Soalnya saya sudah 4 kali, Mbak, nyantai juga tidak mati-mati, Mbak. Oh, paling itu dukun santetnya masih di bawah saya. Oh, dukun Kalau santetnya saya di bawah mas jenengan. jagonya. Berarti sampean jagonya ya? Iya, saya jagonya. Ya sampai dulu belajar di mana, Mbak? Udah kemana-mana saya belajar gitu. Tapi saya nggak bawa uang, Mbak. Ngutang dulu boleh nggak? Gak boleh. Nggak boleh. Gak boleh. Saya pengennya jenengan kerja dulu baru saya bayar. Kalau di sini tuh bawa uang baru saya kerjakan. Ya jangan gebrak meja, Mbak. Kasihan mejanya dipukul-pukul. Masa bayaran dulu baru kerja? Kan biasanya orang kerja dulu baru bayaran, Mbak. Ya kan ini lain soalnya. Ini ilmu hitam soalnya agak. Kalau ada uang baru dikerjakan. Oh gitu. Ya, Ya sudah, saya jaminan pakai mobil ya, Mbak. ya. Ini, Mbak. Ini kuncinya, Mbak. Bisa pakai nggak, Mbak?
Bisa. Bisa. Siap. Namanya Nur Samsun, orang di mana? Ya, saya tahu sekarang. Setan gitu datang ke dia, aing ngabutuhkeun sia, aing ngerek Setan kulon selak, setan kidul, setan wetan. kakak udah datang. Kamu jangan banyak ngomong, ini saya lagi mengerjakan. Ya, silakan. Datang ke dia, aing ngerek mangan Nur Samsun, datang ke dia. Enggak. Lah, kamu kenapa kesakitan? Nggak tahu, Bang. Jangan-jangan kamu yang namanya Nur Samsun ya? Tiba-tiba sakit, Bang. Aduh. Oh, jadi kamu yang namanya Nur Samsun. Banyak tahu dari mana nama saya Nur Samsun, Bah? Ya seharusnya kalau bukan kamu nggak kesakitan. Ini saya santet malah kamu yang kesakitan. Iya, Mbah. Karena sudah ketahuan nama saya Nur Samsun, Mbah. Terus kenapa bohongin saya? Saya nggak bohong, Mbah. Tapi saya dusta. Tujuan saya sebetulnya pengen mengingatkan jenengan. Mengingatkan apa? Sudah cukup, nggak usah nyantet-nyantet lagi. Alah, gak bisa ya. Itu soalnya sudah kehidupan saya. Kasihan, Mbah. Banyak orang yang terluka. Saya gak peduli, yang penting saya nyantet-nyantet terus. Ya. Sampai kapan jenengan mau jadi dukun santet terus itu, sampai kapan? Ya selama hidup saya pokoknya. Selama hidup? Iya. Mau sampai mati? Iya. Mbah, jangan sombong, Mbah. Karena di atas langit masih ada langit. Saya gak sombong, tapi itu kenyataan. Sampean saja nyantet saya nggak bisa, Mbah. Aduh. Ya bukannya kamu kesakitan itu. Ya kan cuma kesakitan, Mbah, nggak mati, Mbah. Ya kan belum nyampe semalam itu. Oh, harus malam. Wah, kalau sudah semalam mati kamu itu. Pokoknya saya datang ke sini pengen memberhentikan, Mbah. Gak bisa, saya tetap sama pendirian saya. Nama jenengan siapa? Mbah Kelinting. Mbah Kelinting. Ya, Mbah Kelinting harus tobat, Mbah. gak bisa. Ngapain ngitur-ngitur saya? Ngatur-ngatur saya. Hidup-hidup saya. Kalau nggak bisa saya ingatkan dengan baik-baik, saya menantang ilmunya jenengan. Ya, Sekarang karena saya sudah ada di sini, sekalian saya basah kuyup, saya menantang jenengan. ya terus gimana? Silakan serang saya kalau bisa. Iya. Itu kenapa pintunya bisa buka sendiri, Mbak? Itu gak tahu juga saya. Itu anak buah saya. Ada anak buah sampean. Silakan sentuh saya kalau bisa. Saya sudah memperingatkan. Berhenti. Saya belum kalah. Sampai masih keluar kapal. Belum kapal. Silakan bangkit. Silakan. Saya sudah bilang, taubat. Ilmu sampai sudah saya buang.
Obat atau tidak? Iya, saya berobat. Obat. Obat. Saya mengaku kalah. Aku kalah. Kalau begitu tobat. Iya. Sekarang ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan. Iya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Untungnya santet itu apa? Saya cuma cari kepuasan saja. Cuma cari kepuasan. Ya. Kan saya sudah bilang di atas langit masih ada langit. Ya. Iya. Terjadi pertarungan yang cukup luar biasa. Dengan kekuatan santetnya, Dukun Klinting berusaha menghabisi Gusnur Samsun. Akan tetapi ilmu hikmah Gusnur Samsun yang kemudian menunjukkan kehebatannya. Ilmu hikmah itu berkali-kali menghajar, hingga tubuh sang dukun tumbang tak berdaya. Di saat itulah Dukun Klinting mengaku kalah dan menyerah. Dia juga berjanji bertobat, dan berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun utufi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah.